Piye mau banding bledos mau urung ketemu wone ajane bledos ku ya wis wow ya ora wow piye putra Rama ban motore bledos wow kan wow kan akan hijau itu berlaku anu motor sampean kurang pede mulai dadi ora wani wow kan putra Rama numpak motor bane bledos wow keren mosok ngomong ngono ae ora wani sepele ngono ora wani deh lha terus sing dikarepne wow iki sing kepiye nek ora sing kaya ngono-ngono kuwi rumangsane sampean iki Gusti Allah duwe tangan terus wow ngono Gusti Allah duwe sikil terus wow ngono oh jebule Gusti Allah ki duwe cangkem wow ngono maksudnya bledos sing matur nuwun lho orang ngono mosok bledos sok matur nuwun putra Rama numpak motor bane bledos wow keren ngono orang matur sumpun bane bledos sok matur nuwun repotnya manusia modern kan seperti itu. Jadi apa namanya? Dengan apa? Dengan bangganya gitu loh. Dengan bangganya Tuhan yang dipuja-puji di setiap saat itu dikasih mata, dikasih hidung, dikasih telinga, dikasih tangan, dikasih kaki. Itu kan repotnya manusia modern kan seperti itu. Oh Tuhan kan tidak bermata. Mulanya berusaha dikasih mata. Tuhan kan tidak punya tangan, berusaha dikasih tangan. Ya, repotnya manusia modern kan seperti itu. Repotnya. Jadi selalu beranggapan bahwa Tuhan itu memiliki mata sama seperti kita, memiliki pemikiran sama seperti kita, punya telinga, makanya disebutkan maha melihat, maha mendengar. Berarti kan Tuhan bermata toh? Tuhan kan bertelinga toh, maha melihat, maha mendengar, maha bijaksana. Berarti kan Tuhan punya tingkah laku, duwe tangan, duwe sikil. Yang lebih parahnya lagi, Tuhan itu menggunakan mahkota kayak Dewa Krishna, ono aksesorisnya nganggo gelang, nganggo jarik batik, jarik liris, cap glatik dua. Rumangsanin ngono tukang jahit, tukang emas, rumangsanin ngono. Repotnya manusia modern itu seperti itu. Jadi kalau sampai diberitahu oleh seseorang yang sudah pernah menyaksikan Tuhan itu seperti apa, bagaimana, tidak akan percaya, tidak akan mudah. Sekalipun percaya itu nggak akan mudah, gitu, nggak akan mudah. Karena sudah terlanjur menganggap bahwa Tuhan itu punya mata, makanya dia maha melihat. No, matanya pitung tikel 7 lapis, makanya dia maha melihat. Tuhan itu punya pemikiran, punya telinga, punya kaki. Nah, kalau Tuhan itu punya kaki, Tuhan itu punya tangan, berarti kan dia butuh energi. Nah, untuk mendapatkan energi kan harus makan. Berarti Tuhan itu makan. Sing dipangan sego jagung. Tuhan ini mlempem.
Nah, Tuhan itu punya mulut, makanya bisa berkata-kata. Nah, unik kan itu. Padahal di dalam pelajaran apapun selalu dijelaskan bahwa Tuhan yang dimaksud Tuhan itu tankino yang ngopo. Dalam artian tidak bisa digambarkan. Jadi kita itu tidak bisa menggambarkan Tuhan itu bermata, bertelinga, berkaki, punya tangan. Tidak bisa menggambarkan Tuhan seperti itu. Tuhan itu tidak seperti itu. Jadi kesimpulannya, jangan pernah berpikir ribet kalau tentang Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang sesungguhnya itu tidak seribet yang kita pikirkan. Romo sing sak bener-bener Romo ki ora ribet, ora ruwet kaya sing dipikir awake dhewe selawase iki. Jadi kalau Tuhan itu nek Romo ki berkaki, bertangan ki ya wow, ngono. Kenapa saya katakan wow? Kalau Romo itu punya dua tangan, Romo itu punya dua kaki. Kenapa saya katakan wow? Berarti kan Romo itu makan, ya kan? Makan segotiwo, lawe, tumis kangkung. Kalau ndak makan, Romo ndak bisa menggerakkan kedua tangan dan kedua kaki. Awake dhewe gambarno wae. Nek ora mangan, apa ya kewedal gerakne sikil, gerakne tangan. Nah nek Romo kuwi duwe sikil, duwe tangan, padha to. Uniknya manusia modern. Dan selama kita berpikir ribet, selama kita berpikir sulit tentang Romo, maka selama itu dia tidak akan pernah bisa menyaksikan sebenar-benarnya Romo. Karena apa? Karena Romo yang sesungguhnya, Romo yang sebenar-benarnya Romo itu tidak serumit, tidak seribet yang kita pikirkan selama ini. Jadi jangan pernah berhayal. Setelah patrap, ketika saya bersamadi, Romo memberitahu. Berarti Romo kan becangkem. Nah, Romo bisa memberitahu. Saya diberitahu oleh Romo seperti ini, seperti. Berarti Romo kan duwe cangkem. Muga-muga cangkeme Romo iku ora lamis. Jangan pernah berhayal seperti itu. Saya sedang bersamadi, saya melihat Romo turun dari langit. Berarti Romo duwe sewiwi to. Miber saka langit medun. Ini loh pemikiran-pemikiran yang yang selama ini menjerat kita itu loh, pemikiran-pemikiran seperti ini loh, mengira-ngira gitu, mengira-ngira Tuhan itu ini. Padahal sudah dikatakan Tuhan itu tidak bisa digambarkan dengan apapun, itu tidak bisa. Iya dengan asiknya Tuhan dengan pakaiannya, udah rumangsanin kono tukang jahit, tukang kain, tukang tenun, ngono. Sudah. Unik, itulah pemikiran manusia-manusia modern. Nah kalau Tuhan itu pakai jubah, klumbur, maka sebenarnya Tuhan kan alam semesta. Kaya ngopo gedene jubah iku. Lah untuk merubah pola pikir seperti ini kan tidak gampang tuh. Karena sudah seumur hidup kan sudah terlanjur meyakini bahwa Tuhan itu bermata. Sebab itu dikatakan maha melihat, Tuhan itu bertelinga. Karena itu dikatakan Tuhan maha mendengar. Itu kan seumur hidup kita berpola pikir seperti itu. Nah merubah untuk tidak menggambarkan Tuhan kan wangel ngono. Bahwa Tuhan itu tidak seperti yang kita pikirkan selama ini kan nggak gampang di situ.
Jadi yang menjadikan kita itu mustahil gitu ya, mustahil menyaksikan kemanunggalan kita dengan Tuhan secara sadar. Lah pemikiran-pemikiran seperti itu. Pemikiran-pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena diakui tidak diakui, ketika saya mengatakan saya sedang patrap samadhi manunggal jati, berarti kan alam semesta seisinya itu ada di dalam diri. Maka pikiran saya, wah, Romo kui seperti raja deh pokoknya. Berwibawa, rumangsa niki piye iki. Ya ndak akan ketemu lawang ada di dalam diri. Sementara kita mengekspresikannya seperti itu. Mengekspresikan keluar dirinya seperti itu. Bahwasanya Tuhan itu berwujud seperti satrio paningit, seperti ratu adil nganggo mahkota, nggawa tombak teken gitu. Wah, iyo angel situ. Iso munamuni mejang ngasih tahu nanti tahun sekian akan terjadi ngene-ngene. Romo, masa Romo kaya ngono kuwi? Masa Tuhan seperti itu? Ya itu loh. Selama kita masih bisa menggambarkan Tuhan, menggambarkan Romo, ya Romo ndak akan ndak akan memanunggalkan kesadaran kita dengan dia. Kenapa? Karena ketika kita manunggal jati, ya kita itulah Romo, kita itulah Tuhan. Apa ekstrim nih, nggak aku ditangkep ya iki. Ekstrim nih, ekstrim nih, ekstrim. Ekstrim nih. Loh yuk. Coba jenengan pikir dengan logika. Ketika kita manunggal dengan Tuhan, berarti kan kita Tuhan, iya gak? Nah kalau kita bukan Tuhan, berarti kita belum manunggal dengan Tuhan. Nah kalau kita sudah manunggal dengan Tuhan, lalu pikiran kita menggambarkan Tuhan ada di depan saya dengan jubah hebatnya, jenggote dawa, kan stres biasanya. Lah daripada menggambarkan Tuhan di luar diri seperti itu, mbok awake dhewe dipacai nganggo jubah. Lah awake dhewe wis Tuhan kok. Ini yang sulit itu kan di sini. Laku kita, klimaknya laku kita adalah manunggal dengan Tuhan. Nah, kalau sudah manunggal dengan Tuhan, berarti siapa diri kita? Ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu, kenapa mengekspresikan Tuhan ada di luar dengan perwujudannya sesuka-suka saya gitu? Ya kan? Nah, kalau kita sudah manunggal dengan Tuhan, masa takut? Masa ragu? Masa heran? Nah kalau takut, ragu, heran, masa Tuhan kok takut, ragu, heran, leweng Tuhan? Jadi kalau benar-benar merasa sudah manunggal dengan Tuhan, ya jangan coba-coba menggambarkan Tuhan, jangan coba-coba mengekspresikan Tuhan keluar.
Karena ketika kita manunggal dengan Tuhan, kita itulah Tuhan. Berarti Tuhan nggak di mana-mana, Romo tidak di mana-mana. Ketika Putra manunggal dengan Romo, berarti sudah Romo, itulah Romo. Itulah Romo. Jadi jangan coba-coba membayangkan perwujudan Romo. Wujudnya Romo ya wujud kita itu tadi. Sudah menjadi wujud kita itu tadi. Jadi jangan coba-coba menggambar Romo itu wajahnya ganteng, maka wajah saya jelek. Saya dalam keadaan manunggal dengan Romo. Terus saya mengekspresikan, membayangkan Romo itu ganteng, hidungnya mancung, lah wong irungku pesek, ya ora ketemu. Wong irungku pesek mbayangke Tuhan hidungnya mancung. Ndak ketemu lah. Lah Tuhan sudah menjadi dirinya. Ketika dia manunggal dengan Tuhan, Tuhan sudah menjadi dirinya. Dirinya itu hidungnya pesek. Lah kok bayangke Tuhan hidungnya mancung, ketemune nang ndi? Itu apa namanya? Pemahaman paling sederhana loh ya, paling sederhana. Lah kalau dalam keadaan manunggal dengan Tuhan, daripada membayangkan hidungnya Tuhan itu mancung, lebih baik memperbaiki hidungnya yang pesek itu menjadi mancung, kan kudune ngono kuwi. Harusnya kan seperti itu. Ketika kita dalam keadaan manunggal jati, yang berarti manunggal dengan Tuhan, daripada membayangkan hidungnya Tuhan itu mancung, lebih baik memperbaiki hidungnya sendiri yang pesek supaya jadi mancung. Kan harusnya seperti itu. Nah, kira-kira ngono lah. Tapi hal ini sulit terjadi. Kenapa hal ini menjadi sulit terjadi? Karena kita sudah terlanjur banyak memberikan aksesoris kepada Romo. Maka Romo itu ora ono apa-apa ora ono. Diberi aksesoris terus, diwenehi gelang, diwenehi kalung, diwenehi anting-anting, diwenehi mahkota, diwenehi jubah. Anjir. Terus dijak caturan, dijalui wejangan, dilungguhke ning singgasana, disowembah, terus dimintai wejangan. Aneh gitu.